Pada jamaah yang berbahagia, takdir Allah kita bertemu secara berurutan. Kemarin kita sudah membahas bahaya komunisme. Ada orang sering bertanya, itu bagaimana ceritanya kok kita di forum pengajian membahas hal-hal yang seperti ini? Sebelum kita membahas tentang sepak terjang kader PKI 1920 sampai 2020, sesungguhnya dalam kurun 100 tahun ini kita yang pernah dicelakai, dibunuh, dibantai, dibakar, disiksa, diracun, dibohongi, sepertinya senyap. Dan mereka secara nasional sekarang sedang bergembira untuk mempersiapkan ulang tahun PKI yang ke-100 tanggal 23 Mei 2020. Jadi tinggal 9 hari lagi di seluruh sudut-sudut basis-basis mereka, namanya Basref, mereka bergembira. Jadi pada sore ini para jamaah yang berbahagia, pastinya pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita terus berserah kepada Allah di musim 10 hari menjelang akhir ini. Kita lebih dekat kepada Allah dengan tilawah Quran, menambah ibadah nafilah dan seterusnya. Tanggal 8 sampai tanggal 11 bulan September tahun 1957, para ulama dari ujung Aceh sampai Ambon itu berkumpul di Palembang. Jumlah mereka sekitar 907 orang. Para ulama Islam. Mereka berkumpul dan mereka membahas tentang situasi kemungkinan gerakan komunis saat itu. 1957. Ada yang aneh memang. Ketika tahun 1948 terjadi pemberontakan yang begitu menggetarkan ars Allah, karena pesantren-pesantren bagus, pesantren-pesantren besar banyak yang digempur. Seperti kita tahu pesantren Sabilil Muttaqin di Magetan, itu Pak Kiainya itu dibelah kepalanya. Santrinya sebanyak 108 itu dimasukkan ke dalam lubang yang luasnya, yang dalamnya cuma 12 meter, tapi itu dimuat oleh 108 orang. Dalam pertemuan para ulama seluruh Indonesia di Palembang pada tanggal 8 sampai 11 September itu, dibicarakanlah tentang faham komunisme. Komunisme itu adalah pandangan hidup yang menegasikan Allah. Nah, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Ustadz Muin. Jadi mereka secara diametral itu adalah musuh Islam. Jadi dalam kajian para ulama-ulama pejuang, komunisme adalah musuh Islam sepanjang sejarah. Tapi karena komunisme ini menggunakan pola yang sangat berwarna-warni, kadang-kadang komunisme itu tampil seperti ustadz. Kader komunis tampil seperti pendeta, tampil seperti polisi, tampil seperti tentara, tampil seperti wartawan, tampil seperti budayawan, tampil seperti macam-macam. Nah, jadi pada hari ini saya coba mengatur, mudah-mudahan setengah jam bisa saya sampaikan pengantar, sehingga nanti ada sekitar 10 sampai 15 menit seperti kemarin kita buka tanya jawab. Jadi siap-siap saja yang mau tahu hal-hal yang mungkin sulit kita cerna dengan cepat. Komunisme di Indonesia itu tidak cukup dikenal pada awalnya. Tahun 1913 datanglah orang yang bernama HFJM Snevliet. Dia orang Belanda. Kedatangan dia pertama kali sebagai seorang kader sosialis komunis dari Belanda, kemudian disusul oleh teman-temannya seperti Brandsteder, Bars, Rinkers, dan beberapa rombongan sebagai generasi awal. Komunisme sejak awal bukanlah bagian dari kemerdekaan bangsa kita. Orang-orang PKI sejak dulu selalu melakukan sesuatu, kalau bahasa saya yang dilahirkan di Jakarta itu, ngegerecokin terus. Kita baru mau merdeka, kita baru sedang konsolidasi setelah kita merdeka tahun 45, tahun 48,
kita mendapatkan genjautan dari Belanda dengan agresi pertama tahun 48, kedua itu, yang pertama tahun 47-an, jadi agresi Belanda 2 kali. Ketika kita sedang diserang oleh Belanda tahun 1948, si Musso memberontak, dan Musso itu sebelum memberontak itu membunuhi para ulama-ulama, membunuhi Gubernur Suryo dari Jawa Timur, gubernur dibunuh. Coba ya, jadi jamaah semua bisa memahami, sayangnya paham komunisme ini tidak cukup diterangkan kembali setelah lahirnya Orde Lama Jilid 2 ya. Orde Lama Jilid 2 itu kapan? Orde Lama Jilid 2 itu terjadi pada tanggal 21 Mei tahun 1998, hari Kamis, setelah Pak Soeharto sebagai presiden saat itu mengundurkan diri. Karena saat itulah seluruh keluarga besar PKI muncul. Mereka muncul di berbagai kampus, di kalangan mahasiswa namanya Forkot, Famred, Komrad. Di kelompok pelajar bernama kelompok-kelompok Bajak, ya. Terus kelompok API, Aliansi Pelajar Indonesia. Sebagai orang yang menekuni gerakan PKI, gerakan komunis di Indonesia, saya memang mengalami satu situasi heran. Ketika komunisnya bangkit, komunisnya membangun kekuatan sedemikian rupa, bahkan rentang tahun 2004 sampai 2014 itu ditengarai ada 13 angkatan kelompok-kelompok dari negeri kita, dari partai tertentu dan beberapa partai tertentu yang lain, itu berangkat pergi ke Cina untuk latihan kader di pusat pengkaderan pimpinan Partai Komunis Cina. Jadi ketika mereka pulang, di sini ada yang jadi bupati, ada yang jadi staf menteri, ada yang jadi petinggi X, Y, Z segala macam. Bahkan kalau kita ikuti di berbagai instansi secara khusus mengirimkan calon-calon pemimpin mereka untuk dilakukan proses brainwashing, cuci otak di pusat-pusat pendidikan kader komunis di Beijing maupun di pusat-pusat pendidikan kader komunis di beberapa kota di Cina. Nah, jamaah yang berbahagia, sebetulnya kalau dalam teori penyakit saya sudah bilang sejak pertemuan pertama, ini mah tinggal nunggu penyembelihan tahap berikutnya. Sayangnya di negeri ini masyarakat itu percayanya kalau sudah kejadian. Itu susahnya, apalagi saya yang kebetulan telanjur didapuk sebagai orang yang dianggap, diduga punya penguasaan yang agak cukup lah tentang soal komunisme PKI ini, malah masuk penjara. Kalau kita belajar ilmu penyakit, apabila ada sebuah penyakit di sebuah tempat, lalu ada dokter spesialis penyakit itu yang mestinya bisa memberikan identifikasi awal, yang mesti bisa mengadakan diagnosis, yang mesti bisa memberikan tindakan-tindakan pencegahan dini. Sekarang ada pandemi yang bernama, kalau sekarang kan namanya corona, atau seiring dengan corona yang dalam kajian kita kali ini, pandemi bangkitnya kembali Palu Arit. Dokter Palu Aritnya di penjara. Kalau sebuah penyakit sedang menyebar, dokter yang mengahlikan bidang tersebut di penjara atau diisolasi atau dijauhkan, kira-kira penyakitnya tambah menyebar atau tambah hilang? Nah, itu yang jadi persoalan. Satu sisi, saya kalau tidak mengilustrasikan seperti ini, masyarakat nggak paham. Ya bayangkan, ketika saya ditahan tanggal 30 Mei 2017, kalau tidak ada penjelasan dari kawan-kawan yang utuh pemahaman duduk persoalan saya, Ustadz Alfian ditangkap, di penjara. Kan dalam pandangan masyarakat kan kalau orang ditangkap di penjara kan penjahat ya, jahat, maling, korupsi. Sekarang malah korupsinya dapat lindungan undang-undang. Undang-undang yang baru disahkan itu kan ada pasal yang mengatakan uang sejumlah 405 triliun apabila uang tersebut dipakai dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka para pemakai yang tidak bertanggung jawab itu tidak bisa diapa-apakan. Itulah Indonesia. Hebat ya? Jadi kalau Anda mau melihat keanehan, dia di Indonesia.
Ada penyakit menyebar, dokter ahlinya dipenjara. Ada orang korupsi malah didukung oleh undang-undang. Belum lama kita dengar BPJS oleh Mahkamah Agung dikembalikan ke harga lama. Baru sehari 2 hari kemarin dinaikkan kembali oleh orang yang dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Nih wajah-wajahnya kan dulu pendukung nomor 1 nih wajah-wajah. Ya kan? Iya. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Wah, ini syukurnya kemana nih? Kesini apa kesini? Ya sekarang kita sendiri yang merasakan. Dan dalam teori politik, masyarakat tidak boleh marah. Karena Anda yang telah menerima, membeli, mendukung, sehingga akhirnya sekarang kita punya situasi seperti ini. Kita masuk sambungannya. Setelah tahun 1920, Sneevliet mulai membangun yang namanya ISDV. ISDV adalah sebuah lembaga organisasi kaum komunis Belanda yang kemudian mulai diikuti oleh anak-anak kecil yang namanya Semaun, Darsono, yang agak pintar sedikit ada dari Sumatera Barat namanya Tan Malaka. Yang kemudian Tan Malaka di tahun-tahun 50-an dia keluar dari PKI, dia akhirnya membuat Partai Murba. Nanti kalau ada pertanyaan dan waktu cukup kita terangkan. Nah, anak-anak muda ini oleh kelompok-kelompok Belanda ini sengaja dimasukkan ke Sarekat Islam. Sarekat Islam adalah kepanjangan atau kelanjutan daripada Sarekat Dagang Islam. Dan perlu dipahami ini adalah sebuah gerakan kaum saudagar, kaum pengusaha, kaum konglomerat yang mereka bertujuan untuk mengimbangi dominasi pedagang-pedagang Cina. Jadi kalau kita pikir-pikir, yang hebat orang-orang tua kita zaman dulu itu keren. Di tahun 1905, seorang Haji Saman Hudi yang konon dalam sejarah adalah orang yang berdomisili di Solo. Solo ini kalau mau tahu para jamaah ini negeri, kampung, daerah yang punya sejarah perjuangan Islam yang luar biasa. Tapi bukan hanya Islam. Solo itu Islamnya kuat. Mudah-mudahan masih bisa dibikin kuat. Karena kelihatannya tidak terlihat kohesifnya menghadapi situasi yang ini. Kristennya kuat. PKI-nya kuat. Orang nggak bisa lupa siapa itu Ripka Ciptaning. Ripka Ciptaning itu adalah anak dari seorang tokoh PKI, donatur besar tahun-tahun 50-an, gerakan PKI, dan dia adalah seorang pemilik material yang ada di Solo. Dia menulis buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit bulan Juni tahun 2002. 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian buku yang kedua muncul, Anak PKI Masuk Parlemen, pada bulan September tahun 2005. Jadi kalau kita lihat para jamaah semua, para pemirsa sekalian dan yang mengikuti penyampaian materi ini, gerakan PKI itu sebetulnya subur gitu. Kalau dengar pidatonya dulu tuh ada tuh. Atau kerja. Pernah dengar gitu kan? Itu adalah slogan PKI. Dan itu dikumandangkan di berbagai instansi. Sampai kiai haji yang katanya tauhid atau pelajaran agamanya banyak, nggak ngerti sejarah, ikut ngomong begitu. Ya. Jadi sebenarnya komunismenya ini ada yang memang bangkit langsung sebagai sebuah lembaga. Ini di tangan saya ini adalah ADART PKI hasil kongres yang terakhir. Kapan? Tanggal 15 sampai 17 tahun 2010 bulan Agustus di sebuah daerah di Magelang, Jawa Tengah. Ya. Katanya PKI sudah bubar tahun 66, Ustaz. Kenapa ini ada ADART PKI yang dihasilkan pada tanggal 15 sampai 17 tahun 2010 di Jawa Tengah? Kenapa tidak dibubarkan oleh petugas? Padahal masih melanggar undang-undang. Undang-undang yang dilanggar adalah jelas Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai F yang mengatakan bahwa barang siapa orang yang dengan terang-terangan menyebarkan paham komunisme, leninisme, marxisme, maoisme diancam kurungan penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Orang yang berkongres PKI ke-10
Orang yang mengatakan aku bangga anak PKI nggak pernah ditangkap, tapi pakar PKI masuk penjara. Aneh tidak? Artinya bukan anehnya, bukan saya di sini lalu seperti orang minta dikasihani, tetapi ini ada yang tidak benar ini. Kalau penyakitnya ini harusnya ini kan ada undang-undangnya. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 pun sekarang dihilangkan ketika ada RUU tentang ideologi Pancasila. Sampai Partai Keadilan Sejahtera PKS itu tinggal sendirian. Yang lain ternyata mendukung agar TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tidak dimasukkan. Apa isinya TAP itu? TAP itu berisi pelarangan PKI sebagai organisasi yang pernah berdarah-darah di negeri kita. Tahun 1920-an Alimin, Maruto, Darusman, Darsono masuk ke Syarikat Islam. Akhirnya Syarikat Islam sering tidak nyaman, dan memang watak orang-orang berpaham komunisme itu, dia kalau di mana-mana berkumpul selalu bikin resah dan bikin reseh. Ada saja, akhirnya ribut-ribut, terjadilah konflik yang keras dengan Bapak Agus Salim. Ada beberapa tokoh-tokoh Islam lain yang memang agamanya mendalam, Abdul Muiz dan lain-lainnya. Walhal pecah, ada Syarikat Islam Merah, ada Syarikat Islam Putih. Nah, kerjaan seperti inilah yang kita tengok sekarang, mirip-mirip. P3 satu, ingat gak ketuanya bilang amar ma'ruf nahi mangkur? Ya, coba deh, saya sih karena memang saya ini aktivis pergerakan politik, saya memang bisa sebut satu-satu. Bayangin gambarnya Ka'bah aja pecah. Yang satu dukung Ahok, yang satu dukung Ahok juga. Keren gak? Udah pecah aja dukungnya sama-sama kafir gitu. Cuma ini gimana nih para pemimpin dan para kader-kadernya gitu. Yang lainnya tidak jauh beda. Kita lihat hampir semua dibikin pecah. Ya. PBB saja kalau kita lihat sebagai yang harusnya lebih berwibawa ketimbang PKI, kan PBB kan Masyumi. Lalu kemudian muncul partai PAS-nya yang pernah dibuat oleh Pak Abdul Qadir Jailani, muncul PII, Partai Islam Indonesia, ya mesti dipahami. Jangan kita PBB ini partai yang menurut saya harusnya tidak kecil, harus besar. Ada sebab. Yang pertama, masyarakatnya memang udah tidak tahu sejarah kejayaan Masyumi. Pemilu 55. Masyumi itu adalah sebuah partai yang tersebar dari ujung Aceh sampai Maluku. Dari 16 dapil itu menang 11 dapil, 73%. Saya secara sebagai kader umat yang dibesarkan oleh PII, Pelajar Islam Indonesia, saya ini adalah orang yang sangat meyakini bisa kembali dibangunnya kembali Masyumi. Persoalannya kan kemudian politik kita politik yang gambarnya Ka'bah, kelakuannya Cina. Gambarnya bintang bulan, Cina juga. Jadi kita ini sebenarnya mau yang mana ini? Ya. Nah, salahnya bukan di partainya, yang salah adalah memang harus diakui kebanyakan kita para orang tua tidak memberikan pandangan-pandangan sejarah perjuangan politik umat Islam. Kekuatan kita sejak dulu jelas ada di kalangan NU dan Muhammadiyah. Ketika NU dan Muhammadiyah yang merupakan pendiri daripada Masyumi. Jadi kalau yang belum tahu, Masyumi itu didirikan pada tanggal 7 bulan November tahun 1945. Yang mendirikan itu namanya NU dan Muhammadiyah. Dua sayap Garuda Islam itulah yang mendirikan Masyumi. Bintang bulan Masyumi, Palu Arit PKI. Tapi anak-anak generasi belakang ini tidak mendapatkan pengetahuan yang luas. Akhirnya muncul partai-partai dengan berbagai platform. Yang satu importir, akhirnya besar tapi tidak mampu membangun koneksitas gerakan politik umat. Yang satu mengikuti pendahulunya dengan kata kunci adalah pokoknya nggak mau ikut partai. Saya sering bilang, kalau politik itu selembar kertas. Saya sudah bilang, andaikan saya wali kota Solo, bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai wali kota Solo, sekarang 10 hari lagi menjelang Lebaran, Idul Fitri. Maka dengan ini, dengan segala
tanggung jawab saya di hadapan Allah di akhirat nanti, bahwa nyatakan 470-an masjid di Solo dinyatakan silahkan dibuka dan sholat id boleh dilakukan di lapangan. Tanda tangan Alfian Tanjung. Kira-kira sholat nggak semua besok? Sholat politik. Jangan-jangan Anda nggak paham ini mah togut, ini kafir. Akhirnya ntar kalau semuanya isinya orang komunis, orang Kristen, ya, seperti terjadi di Angola. Di Angola itu 90% Muslim, tetapi pemerintahnya mengeluarkan peraturan yang melarang agama. Angola itu sebuah negara di Afrika. Oke, kita kembali. Tahun 2020-an terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh kader-kader PKI. Terhadap siapa? Terhadap Belanda. Ada pemberontakan Silungkang, pemberontakan Cirebon, pemberontakan Karsidenan Jakarta, pemberontakan Solo. Jadi sejak dulu yang namanya Partai Komunis alias PKI itu tidak pernah punya cita-cita memerdekakan Indonesia. Mereka berontak bukan buat kemerdekaan, untuk menyambungkan dengan Komintern yang ada di Rusia. Apa itu Komintern? Komunisme internasional. Jadi tahun 20-an mereka berontak terhadap Belanda bukan buat merdeka, untuk mengkoneksikan dengan bapak moyang mereka, yaitu sambungan dari Lenin, Stalin, dan para turunan-turunan mereka. Jadi kalau mau ditanyakan masih ada orang yang menginginkan kembali PKI itu hidup, ya memang berarti dia titisan Belanda. Nggak ada. Orang-orang PKI dari dulu nggak punya program memerdekakan bangsa kita, karena ideologi mereka adalah ideologi transnasional. Kalau kita punya Indonesia, kita punya Pancasila, itu pun bukan satu hal yang membahagiakan para orang Islam. Jadi kalau jamaah yang mungkin belum paham sejarah dengan baik, Anda akan lihat, Ustadz Alfian ngomong Pancasila, oh jangan-jangan nih ente nggak ngerti sejarah. Pancasila ini adalah satu kalimatun sawa yang sebenarnya merupakan satu bentuk ketidakjelian tokoh-tokoh kita dulu. Ketika kita mau memerdekakan, kemudian masih muncul ketuhanan, menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh itu masih bersikukuh tidak mau mencoret. Maka Soekarno berbisik kepada si Kasman Singodimedjo sebagai tokoh Masumi, Mas, tolonglah Mas, 3 bulan aja. Ya, memang itu orang-orang yang punya benih-benih komunis itu biasanya suka berbohong. Bayangkan, katanya BBM nggak naik, katanya Indosat bisa dibeli lagi, udah dibeli lagi Indosat. Iya, kita kalau mau lihat, jadi watak orang yang penuh dengan benih-benih ateis itu memang tukang bohong, tampang deso tapi sadis. Iya. Pol Pot ya, saya bicara Pol Pot ya, Vietnam, Phnom Penh, lihat tampangnya deso, dia membunuh 3 juta orang. Di kita belum jutaan, Corona baru 1028 yang mati. Ya. Di negeri kita mati sampai 1000-an, nggak ada suasana sedih dan rasa masgul. Yang ada selfie terus, masih selfie terus. Ya. 700 lebih, hampir 1000-an orang petugas KPPS mati, nggak pernah kita boleh tahu. Jadi kalau kita pahami negeri ini memang negeri yang sangat mengerikan. Nah, sejak 2024-2006 terjadilah pergumulan terus sampai kemudian Musso yang sempat bermasalah di awal-awal dia berontak melawan Belanda pada tahun 1935, Musso balik ke Indonesia. Nah, Musso ini kalau jamaah mau tahu, Musso ini adalah seorang yang memang berjiwa komunis PKI pada saat itu. Tapi karena dia kemudian ada nama Musso, masyarakat kita itu gampang dibohongi. Jadi mobilisasi kader-kader di Madiun, di Magetan, di Blitar, di Ngawi, di Solo, ya, di Klaten, di Boyolali itu gampang. Kenapa? Woi, saudara-saudara, ini Musso ini adalah keturunan Nabi Musa. Ayo kumpul. Ini benar, kumpul tuh ratusan, ribuan, puluhan ribu orang. Mulai mereka diberikan genjotan doktrin-doktrin rebut tanah rakyat. Kalau kita tengok semuanya agak mirip-mirip, tapi kan sekarang mereka sedang ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi aparat, ada yang pegang senjata, ada yang pegang palu, ada yang segala macam. Jadi kita lihat. Ya. Jadi ketika saya di sidang tahun 2017
mendatangkan saksi ahli Bapak Jenderal Sarwan Hamid. Itu Pak Jenderal Sarwan Hamid sampai marah di persidangan. Dia duduk karena dia pakai kursi roda. Dia tunjuk-tunjuk itu hakim 3. Saudara hakim, Anda ini hakim Indonesia apa hakim orang komunis? Ini Alfian ini kan menekuni gerakan. Harusnya dia bukan ditangkap. Dia mesti dikasih fasilitas, paling tidak perpustakaan. Dia dijaga agar jangan ada yang ganggu. Ini sekarang malah diginikan, ini gimana? Tuh hakimnya 3-3-nya jamaah nunduk aja, nggak ada yang berani ngangkat muka. Dimarahi oleh Jenderal Sarwan Hamid. Jadi negara ini sering berbulak-balik. Nah, akhirnya pemberontakan mulai terjadi lagi tahun 1945. Jadi kita lagi sibuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita sibuk ini, semua mereka memang sejak dulu kader-kader PKI itu sering manipulasi. Coba lihat kalau mau kita tengok berbagai bencana corona, yang konkret tuh anak-anak FPI kok, yang bawa-bawa makanan, yang nganter-nganter di Jawa Tengah aja gabungan tuh, teman-teman yang bawa-bawa beras itu sampai kemana-mana. Banjir di Jakarta saja itu berapa ribu itu posko-posko FPI, tapi nggak pernah ada beritanya. Ya, tapi dengan begini FPI juga harus ingat bahwa kita juga punya yang lain. Ya, karena yang lain besar-besar tapi memang udah terbiasa. Seperti Muhammadiyah itu kan nyumbang ini saja kemarin kan 19 miliar. Ya, Muhammadiyah itu 19 miliar. Memang Muhammadiyah enggak biasa teriak-teriak dan enggak suka minta-minta. Ya, Muhammadiyah enggak pernah ngambek-ngambek karena belum cair, maka lalu Cina ditolak. Kalau udah lunas, ntar Cinanya boleh masuk. Ya, itu nggak boleh ya, kita jadi ormas Islam harus jangan jadi preman. Ormas Islam harus pembela Islam. Nah, komunisme ini kemudian dengan sangat ganas diantaranya apa? Membunuh Otto Iskandar-Dinata. Otto Iskandar-Dinata seorang menteri di zaman Orde Lama, itu kepalanya diputus, dilarung, dibuang ke sungai yang ada di Tangerang, Banten itu. Jadi gerakan-gerakan komunisme sejak dulu terus menguat. Nah, kemudian mereka dianggap berontak 48. Yang aneh, 48 berontak berseteru dengan Bung Hatta. Tahun 1955 PKI juara 4. Bisa nggak Anda bayangkan satu partai yang memberontak, yang membunuh ulama, membakar pesantren, meracun anak-anak Banser. Saya heran nih kalau ada Banser yang menganggap PKI itu biasa. Anda tuh diracun. Dalam peristiwa celuring cemetuk yang ada di Banyuwangi, 62 orang anak-anak Banser itu diracun, mati semua. Sekarang malah lebih mau anbai nama teman-teman PRD, teman-teman PKI. Ini kan satu ketidakmengertian sejarah, atau memang mereka ada titisan yang ditaruh di situ dalam bentuk infiltrasi, namanya KKM. Jadi kerja komunis itu ada yang namanya KKM, kerja di kalangan musuh. Ini masih tahun 40 nih, udah jam 5 ya, nggak bisa. Kita belum bicara yang tahun 60, persiapan pengkaderan mereka, proses pengkondisian. Tapi nanti memang pertemuan ketiga ada, kita akan khusus membahas tentang PKI, dalang dan pelaku kudeta ya. Jadi kalau masih ada di sini yang ini kita nanti akan bahas, karena untuk ini saya tetap akan memberi peluang untuk bertanya. Lalu kapan mula PKI itu setelah dibubarkan dengan adanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66? Pada tanggal 5 Juli tahun 1966 keluarlah TAP MPRS yang menyatakan PKI dan anak-anak organisasinya sebagai hal yang terlarang. Setelah dibubarkan, setelah mereka membunuh 7 jenderal, seterusnya, tahun 1981 pulanglah yang bernama Tamhis. Tamhis ini salah satu kader yang dibesarkan di Cina. Dia balik ke Indonesia, mulai dia membangun jaringan lagi, sambung dengan Ibraruri Aidit, dengan Ilham Aidit, dituai oleh yang namanya Karmel Budiarjo. Nah, tahun 1996 ada seorang pejabat, sekarang dia adalah staf ahli di sebuah kementerian, namanya Dita Indahsari. Tanggal 16 April tahun 1996 dia menulis buku harian, partai yang pernah terkubur, yang pernah dikejar, dibunuh, ditangkap, setelah 31 tahun terkubur, kita hidupkan kembali. Ayo jamaah perhatikan,
setelah 31 tahun. Buku hariannya ditulis tahun 1996. 96 kurang 31 berapa? Jadi apa artinya? Dita Indahsari mengumumkan bahwa PKI hidup kembali. Cari yang namanya Dita Indahsari ada di mana sekarang dia? Pejabat ya. Dia pejabat resmi di kementerian yang sekarang sedang ada. Asik kan? Jadi orang yang mengikrarkan PKI-nya hidup justru jadi pejabat. Orang yang mengingatkan bahaya PKI bangkit justru masuk penjara. Bagus kan? Bagus. Ya, 100 buat regu A. Jadi ini sebenarnya saya ingin katakan, ini PKI-nya sekarang tinggal nunggu apakah kita semua akan menyerahkan leher kita dipenggal oleh mereka. Kita boleh perhatikan bagaimana mereka mempermalukan ulama-ulama kita. Jadi kerja mereka tuh menjatuhkan nama-nama ulama. Tahun 98 dibunuh 144 ustadz, ulama dan guru ngaji. Masyarakat nggak tahu bahwa yang dibunuh itu rata-rata dulunya anak tokoh-tokoh Banser. Mereka dulu adalah pemuda-pemuda yang diketahui sangat anti PKI. Dan memang mereka punya catatan. Kan di antara kebiasaan kader PKI itu punya catatan, pengkaderannya kuat dan biasa menyebar fitnah. Contohnya apa? Habib Rizik dengan Firza Hasan dibilang katanya berbuat gini kan dibuktikan oleh Hermansyah. Hermansyah itu kan dosen ITB, ahli telematika. Setelah diadakan uji forensik, dicek itu sistem kerja komputer, nggak ada bohong. Tapi kan nama Habib Rizik jadi hinaan orang-orang. Banyak tokoh-tokoh kita yang seperti itu. Ya. Nah, jadi gerakan mereka semakin menguat sejak tahun 1996 dan mereka mengikrarkan isyhadu bi anal PKI itu pada acara gerakan proklamasi deklarasi Partai Rakyat Demokratik tanggal 31 bulan Mei 1996. PRD itu adalah benih-benih jaringan PKI muda. Kemudian mereka bersebar secara diaspora dengan semua partai. Ya. Kemudian mereka menyebar dan kemudian mereka sekarang di DPR itu bahkan sudah diperkuat oleh mantan anggota DPR dari sebuah lembaga bantuan hukum NU yang bernama Joko Edi dan persis dengan diagnosis dan temuan saya. Jadi di DPR sekarang ada sekitar 200 orang yang diduga kuat punya simpatisan, titisan dan semangat untuk membangun kembali PKI. Makanya jangan heran TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicoret, tidak boleh dijadikan konsideran dalam undang-undang ideologi Pancasila. Kalau undang-undang ini sudah disahkan, maka artinya PKI boleh hidup kembali. Tapi masyarakat saya lihat tenang-tenang aja sih. Ya berarti PKI boleh hidup begitu. Setuju? Halo? Setuju? Ya sudah, pada diam semua. Iya Ustadz, suruh di rumah, nggak boleh kemana-mana. Kita suruh di rumah, tapi mal-mal pada buka. Masjid yang buka dikejar-kejar sama petugas kecamatan. Tapi pusat perbelanjaan, gereja-gereja kebaktian ribuan orang nggak apa-apa. Kalau gereja kebaktian ribuan nggak apa-apa. Kalau masjid baru kumpul 20 orang saja terbelalak matanya, pegang-pegang pistol. Ada apa ya? Ya, kita akan mengatakan bahwa gerakan tahun 80, 90, 2000-an, 2015, 2016, 2017, 2018 belum sempat terurai. Mudah-mudahan dengan waktu yang kurang lebih 15 menit ada yang bisa sedikit menutupi dahaga informasi. Memang pembahasan ini pengalaman bagi yang merasa pernah mengundang atau meminta saya menerangkan, kita butuh sekitar 4-6 jam sebetulnya untuk menerangkan detail sejak Karl Marx sampai kemudian Budiman Sujatmiko yang bersembunyi, Eva Kusuma Sundari yang mengatakan bahwa link Islam itu media website Islam itu lebih hina daripada website porno. Ya. Saya tahu masyarakat kita tuh suka lupa sih. Jadi ketika disebut namanya, wah kita pencemaran, orang semua bisa baca kok. Dia menyatakan bahwa berita-berita Islam itu lebih hina daripada berita-berita cabul dan porno. Baik, menurut penglihatan saya ini ada waktu kurang lebih 15-20 menit.
Silakan Bapak moderator, saya harap jangan ceramah ya. Yang ceramah saya gitu. Jadi kalau mau tanya, buatkan dasar pemikirannya, buat pertanyaan sehingga bisa dijawab. Kalau Anda ceramahnya aja 20 menit nanti nggak dijawab. Silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya ada 20 menit untuk yang bertanya. Silakan satu persatu kami perlukan. Yang di pajak sana nanti. Diatur waktunya ya, ada biar kebagian yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini yang saya pertanyakan adalah mengapa kita tidak pernah mau belajar dari sejarah bahwa PKS dan dulu tidak pernah bisa klop dengan umat Islam. Kenapa mereka malah justru sengaja dibangkitkan kembali? Kenapa kita tidak pernah belajar pengalaman? Karena nanti kalau misalnya nanti mereka bangkit, ini nanti bakal terjadi pembangkitan masalah di Ya. tahun 60 dan 65. Ini kenapa kita tidak pernah belajar dari pengalaman? Selalu kita itu, saya lihat bangsa Indonesia itu ya maaf aja, kayak kode. Kita itu punya kesalahan, tapi masuk lagi berubah sama beberapa kali. Tidak pernah belajar dari pengalaman sejarah. Gitu aja. Masih. Bagus. Waalaikumsalam. Yang pojok sana tadi tuh, yang duluan angkat tangan. Ini kalau ada perempuan yang bertanya mungkin bisa pakai kertas, kalau tidak ya bagaimana baiknya lah. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 9 April kemarin kami aliansi bersepakat Bupati Pak Yono, dan sebelumnya kita juga sudah mendata buka call center ya bahwa banyak masjid karangan tutup karena intimidasi. Ya. Akhirnya dalam kesimpulan kita minta ke Bupati, tadi mereka beliau tidak mau semuanya online, kita terus berupaya yang beliau terima, dan isi dari pertemuan itu audiensi itu beliau meluaskan bahwa masjid karangan itu boleh dibuka dan boleh dilaksanakan baik sholat Jumat, sholat waktu dan tarawih. Dan seperti itu memang ada beredar di edaran yang menyatakan bahwa apabila di masjid dilaksanakan ibadah dan jamaah terpapar COVID-19 maka takutnya untuk kesehatannya, beban hidupnya dan sosialnya itu diminta. Sekarang kita tanyakan ke Bupati, ternyata itu hoak Bupati. Padahal surat edaran itu yang hoak itu sudah sampai ke camat, ke kelurahan sebagainya untuk sosial. Jadi saya tanyakan apa yang juga termasuk gerakan dari komunisme tadi bahwa mereka berambisi untuk menghabisi masjid sementara tadi yang mal-mal posko nakal mereka berkumpul sebanyak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bisa. Masih ada? Kongres terakhir PKI di Magelang itu tahun 2010. ya, itu waktu itu mungkin presidennya SBY. Jadi kenapa ada pembiayaan seolah-olah? Iya. Terus yang kedua, peran TNI sekarang seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Subhanallah ya. Saya sebenarnya kalau dalam konteks ini kita ini kan live streaming ya. Ketika saya melepas pertanyaan bebas sebenarnya berbahaya buat saya. Betulan. Saya sedikit cerita, mudah-mudahan saya atur. Saya punya pengalaman membahas komunis ini di daerah-daerah basis komunis. Ini saya merinding ini. Pertama saya ceramah di Bakung. Bakung, Blitar Selatan. Anda tahu kan, Bakung itu daerah atau Blitar Selatan itu daerah yang PKI-nya baru dianggap berhenti tahun 1972. Jadi tahun 68, 69 itu mereka masih pakai senjata. Kalau ada Korami lewat tuh ditembak sama dia. Jadi sampai 1972 itu PKI di Blitar Selatan itu masih dipimpin oleh MH Lukman, Ibrahim Isa. Itu kader-kader PKI-nya itu masih banyak dan bersenjata. Saya satu hari diminta oleh panitia yang punya kesadaran seperti Bapak yang tadi pertama ini. Ustadz, mau nggak datang ke sana? Tapi saya memang karena feeling saya seperti yang tadi antum khawatirkan, saya bilang saya mau, tapi harus dijaga oleh tentara bersenjata. Ternyata feeling saya betul. Jadi saya menerangkan yang hadir banyak. Bisa nggak Jama membayangkan? Selesai saya menyampaikan materi, itu yang hadir semuanya mau nyerbu saya, mau bunuh saya. Berarti diam-diam mereka tuh ikut bukan ingin mewaspadai kebangkitan PKI, juga mereka tuh masih punya ininya. Kalau dalam teori psikologi namanya infantilis. Jadi dendam.
Jadi orang-orang komunis itu memang lebih baik mati daripada nunjukin temennya. Kan malu kita, padahal kita punya doktrin surga. Dia cuma yang penting setia sama partai, kepalanya dibelah, nggak pernah tuh siapa temennya, tuh teman saya Pak Wondo, nggak pernah disebut namanya, teman saya Pak Anu. Tapi kader inti ya, kalau kader-kader yang tengah mungkin sama. Kita mulai yang pertama. Kelengahan ini tidak semata-mata kesalahan Pak, tapi memang ada pengkondisian. Kita mulai dari yang pertama, dihapuskannya film G30 PKI. Persis ketika Pak Harto lengser, hari Kamis jam 9:50 tanggal 21 Mei tahun 1999, maka September 1998 itu tidak ada lagi film G30 PKI. Padahal film itu bukan film asal buat. Bahwa film itu banyak memuji-muji Soeharto ya wajar. Di mana-mana juga kalau antum jadi presiden, masa bikin film di film itu jelekin antum? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu kita juga harus realistis. Di mana-mana juga ada pernyataan. Sejarah itu tergantung penguasanya. Kalau saya jadi presiden Republik Indonesia, lalu ada sejarah yang menulis ada tentang sayanya, pasti kan yang bagus-bagus. Masa waktu saya dulu lagi nakal ditayangkan, kan nggak mungkin. Nah, film G30 PKI itu dilakukan riset 4 tahun oleh Arifin Senur untuk memahami itu. Sejak tahun 98 film itu dihentikan. Baru kemarin agak berani lagi ketika Bapak Gatot Nurmantio jadi Panglima TNI. Tapi tahun 2019 hanya 1 stasiun televisi yang memutar film G30 PKI, dan itu pun gambar Palu Aritnya dibuat blur, dibuat tidak jelas. Jadi kalau mereka hanya ingin gini, kalau ada yang komplain kan udah kami putar. Tidak, dan itu filmnya dibolak-balik. Nah, kembali kepada Bapak tadi, kelengahan ini harus dilihat di 3 posisi. Kelengahan yang pertama adalah kelengahan pemerintah. Pemerintah kita hari ini jelas pemerintahan sekuler, kapitalis, ultra kapitalis, dan ateis. Jadi mereka nggak ada peduli soal apa bagaimana. Makanya ustadz-ustadz yang ditangkap, yang digunting kupingnya, yang dibelah, yang dibenamkan, bahkan di Cianjur Selatan itu tahun 2011 sekitar tanggal 16-an April itu tahun ya pokoknya bulan April atau bulan Maret itu ada seorang kiai di Jawa Barat itu. Dia dijebak oleh, memang kan gini, jalur-jalur komunis itu mestinya biasanya di daerah yang minim pesantrennya. Jadi seperti di Cianjur Selatan itu tempat Kongres PKI yang ke-8 tahun 2000. Kongres PKI yang ke-8 di Sukabumi Selatan, itu daerah itu memang miskin atau minim pesantren. Yang ke-9 itu kongres yang terjadi di Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan. Itu juga daerah yang minim pesantren. Jadi kalau tadi Bapak pertanyaan gitu, kelengahan itu ada pada 3, termasuk kita juga. Kenapa anak-anak kita, saya ngobrol-ngobrol dengan anak saya di rumah juga nggak paham. Jadi sebenarnya ketika ini akhirnya merupakan satu buku, dan buku ini saya sampaikan ketika saya menyampaikan judul materi Sepak Terjang Kader PKI sejak tahun 1920. Yang buat buku ini adalah ulama dari Jawa Barat. Saya kaget juga. Tahu-tahu ada kirim pos. Anak saya bilang, Abi itu ada kiriman. Pas saya buka, ini adalah makalah yang saya buat, ada sekitar 16 halaman. Jadi oleh beliau itu dibuat jadi buku, judulnya Sepak Terjang. Foto siapa aja di sini? Ini namanya Nyoto, pasti tahu. Ini namanya Den Aidit. Nah, di bawah si Nyoto ini ada yang namanya Teguh Karyadi. Teguh Karyadi ini kader PKI hasil Kongres ke-10 di Magelang. Orangnya kenapa enggak pernah ditangkap? Jelas-jelas ada ADART-nya. Ini ada namanya Wahyu Setiaji. Fotonya ada yang bilang kita nggak tahu orangnya, kita nggak tahu. Ini udah saya unjukin, ini direkam tuh. Coba nanti di zoom ya Pak Polisi ya, di zoom ya pihak kejaksaan ya. Ini yang dicari bukan Alfian Tanjung yang ditangkap. Ente gimana sih? Malingnya yang mana yang ditangkap orang yang kemalingan? Ini negeri aneh. Sini udah ya, udah di zoom ya Pak ya. Nanti Bapak lihat ini, jangan saya aja yang di zoom ini nih. Dilihat, cari alamatnya. Dua-duanya anak Semarang. Yang namanya Teguh Karyadi ini adalah putra dari seorang kader PKI yang masih hidup di Semarang, Jawa Tengah. Jadi biar jelas nih sekarang, karena memang mereka sekarang udah terang-terangan. Sementara kita nggak pernah tahu orangnya yang mana sih. Ini udah nih orang ini. Cukup jelas kok fotonya.
Cuma memang saya coba buka di internet, nggak ada. Hebat nggak dia menyembunyikan itu? Nggak ada. Saya coba panggilkan nama ini dua-duanya. Jadi memang kader PKI itu benar-benar punya sistem pengamanan yang luar biasa. Waktu kita tinggal sedikit sekali. Tidak memuaskan ya Pak, tapi intinya kelengahan tidak bisa melihat kiri kanan. Itu baru satu tuh Pak, belum yang lain, belum yang ada Litsus, ET, kan dihilangkan semua. Nah untuk Bapak yang dari Karanganyar saya sudah dengar, senang sekali. Dan yang jelas ini harus jadi inspirasi buat daerah-daerah yang lain. Gitu mestinya. Jadi memang itu watak mereka tukang membesar-besarkan berita. Ya, seperti saya kan, Alfian itu orang jahat. Alfian Tanjung itu pemfitnah ulama. Alfian Tanjung itu ingin mencemarkan NU. Ya, kan saya temui ke Haji Salahuddin Wahid. Saya temui ke Depok ke Haji Hasim Muzadi. Beliau bilang, "Udah, Alfian tenang aja. Terus saya kasih tahu sama teman-teman warga NU." Nggak mungkin, antum kan kader P3. Antum juga orang yang sudah dididik langsung oleh Kiai Haji Yusuf Hasim dan Ki Fakih Langitan. Jadi biar jamaah paham, saya ini gini-gini, guru saya lengkap. Di sini ada Ustadz Muin, di mana tempat ada saya tahu diri gitu. Nah ini yang terakhir ini menarik ya. Tahun 2010, padahal presidennya 2000 juga sama Pak. 2004, 2005 itu 2 kali Pak. Kalau bahasa bapak kita, tanya saja sama dia. Kan gitu ya, bapak kita kan setiap ditanya selalu nanya lagi, nanya menteri, nanya aja sama ini kan gitu ya, bukan dia jawab sendiri. Nah sekarang kita baca, silakan Anda coba dalami siapa mereka. Di lingkaran beliau itu ada orang yang namanya Andi Arief. Siapa dia? Itu udah saya bahas 30 tahun yang lalu. Nanti kita lihat lagi di Gerindra. Siapa dia yang namanya Pius Lusilanang? Siapa yang dia yang namanya Desmond Mahesa? Saya tidak menuding, tidak menuduh, cuman siapa dia gitu. Silakan telusuri. Ya, jadi sebenarnya diaspora titik-titik ini udah di mana-mana, udah seperti nanah di mana-mana. Siapa Oki Asokawati? Ya. Saya bisa sebutkan itu memang ada di buku dan dia buat buku yang judulnya Lupakan Masa Lalu. Oki Asokawati menulis buku yang berjudul Lupakan Masa Lalu. Dia adalah putri dari seorang AKP Anwas. AKP Anwas itu adalah polisi PKI golongan A. 2 kali jadi anggota DPR RI di P3. Sekarang pindah ke partai titik-titik, cari. Ketawa ente. Ya kadang-kadang kita lucu sih Pak, kasusnya kemana, lapor kemana, kita ngebahas ini, tahu-tahu orangnya dipanggil gitu. Dipaksa-paksa ngaku yang lain. Jadi saya ini dilema terus terang, tapi saya bismillah saja lah. Maka terakhir waktu masuk sudah dekat, TNI sudah dilumpuhkan sejak Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah game over untuk peran resmi. TNI yang berani yang paling yang pensiunan. Pak Kiflan Zain berani ngomong terbuka kemana-mana kan setelah pensiun. Siapa lagi? Pak Jenderal Budi Sujana ketua GBN juga setelah pensiun. Mana ada TNI aktif yang berani dengan terbuka, apalagi live streaming kayak gini, nggak berani. Karena buat dia akan masuk kotak dan tidak diapa-apakan sih, tapi tidak dapat apa-apa. Siapa orang mau tidak dapat apa-apa? Udah puluhan tahun jadi orang bekerja. Waktu kita yang membatasinya. Kita jumpa di episode ketiga dengan satu judul PKI, Dalang dan Pelaku Kudeta 1948 dan 1965. Mudah-mudahan tidak ada uzur, tidak ada halangan. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, dan teman-teman yang berasal dari tempat-tempat yang berjauhan nanti boleh colek-colek saya sedikit. Saya ada oleh-oleh yang mudah-mudahan bisa dibawa pulang bagi yang belum punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan tadi kajian disampaikan oleh beliau Ustaz Alfian Tanjung yang berkaitan dengan jabatan kader PKI tahun 1920 sampai 20. Mudah-mudahan bersama bisa kita bagi untuk dengan sejarah. Itu juga